Tapi sempat terjadi breakout ya, dan dia masuk lagi sedikit ya posisinya daripada indeks dolar sendiri. Kalau kita perbesar seperti ini, bentar kita lihat ya secara detail daripada pergerakan indeks dolar, karena ini sangat mempengaruhi sekali ya dari lawan-lawannya, baik itu per USD ya ataupun komoditas yang lainnya, baik itu oil, baik itu XAUUSD, perak ya kan, atau per USD yang lainnya, Euro USD, GBP USD, Aussie USD. Ini juga sangat mempengaruhi daripada pergerakan market ya, yang lawannya daripada indeks dolar itu sendiri atau yang searah dengan indeks dolar. Dan ini posisinya yang terakhir, di mana 3 minggu ke belakang terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, sempat breakout area trend line. Ini bisa dijadikan juga acuan ya kondisi saat ini. Besar kemungkinan kalau menurut saya untuk minggu depan, di mana indeks dolar kalau saya ukur dan saya perhatikan kecenderungannya masih kuat naik ya, yang akan menguji dari level tertingginya berikutnya, yaitu di minimal ya high monthly sebelumnya yang masih saat ini belum berhasil di breakout ya, dari 2 minggu ke belakang, yaitu di 114,778 dolar. Dan itu kondisinya kalau kita perhatikan di sini. Dan selanjutnya kalau kita lihat ya dorongan daripada buyer saat ini memang kecenderungannya lebih
lagi di time frame daily untuk kita lihat perkembangan daripada indeks dolar itu sendiri. Nah, ini dalam gambaran saya di time frame daily setelah ada penurunan yang cukup signifikan ya. Kalau kita kemarin lihat posisi daripada daily ini memang terlihat jelas dari volume candle ya. Volume candle yang semakin atas semakin mengecil, ini kan artinya ada dorongan seller yang cukup kuat menekan daripada tekanan buyer sampai terjadi long legs doji posisinya ya. Berarti di sini seller sudah masuk, buyer sudah mulai kelelahan dan area retest yang terjadi sampai area berapa ya, nanti kita akan lihat ya di posisi yang lebih kecil. Oke, Senin menurut saya indeks dolar masih kuat naik ya. Kecenderungannya masih ada kuat naik meskipun ada koreksi minimal di wilayah support ataupun di open weekly bulls-nya ya. Koreksi dulu 50% dari pembentukan impulsif bullish seperti ini. Oke. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jamnya, kita bongkar lagi ya yang lebih detail. Nah, jelas potensi terjadinya pembalikan ya daripada kenaikan sebelumnya di sini ya. Dan ini membentuk sebuah area yang build up ya, di mana ada resisten terdekatnya adalah 113.892 yang berkali-kali terjadi rejection ya, tidak kuat untuk dia breakout di atas daripada level resisten ini. Sempat terjadi kenaikan tapi false break dan dia turun tertahan di atas EMA 50. Perhatikan ya, ada EMA 50 ya. Tertahan di sini posisinya dan terjadi kenaikan berlanjut. Breakout area resisten become support dan membentuk posisi kenaikan dan ditutup di area long legs doji ya untuk time frame 4 jamnya. Kalau kita perbesar seperti ini, setelah candlenya impulsif dan ada long legs doji, ini menggambarkan ada sedikit informasi seller sudah mulai ada penekanan di wilayah area ini. Nah, ini teman-teman wajib perhatikan nih posisinya karena sangat memungkinkan sekali kalau kita perhatikan ya, meskipun nanti ada koreksi ya, minimal mendekati wilayah-wilayah yang penuh dengan area rejection terdekatnya ya, yaitu di sini. Ini banyak sekali rejection di time frame 4 jam ya untuk indeks dolar sendiri, maka menguji kuat wilayah ini banyak sekali penolakan ya di sini kurang lebihnya ya area sini. Ini nanti teman-teman wajib perhatikan nih area support
retest dan berlanjut naik menuju area resisten tertingginya, break area trendline yang sudah kita gambarkan tadi, yaitu di 114.520. Retest dulu seperti ini. Nah, ini gambaran, dan ada high tertingginya yang akan diuji juga ya di sini. Ini menjadi high sebelumnya daripada pergerakan indeks dolar sendiri. Ini juga banyak rejection di wilayah ini. Terbukti area kemarin sempat menyentuh mendekati wilayah tersebut. Ini menjadi resisten terdekat daripada harga running saat ini. Dan ini kondisi secara analisa teknikal ya daripada indeks dolar sendiri. Sekarang kita akan melanjutkan lagi ya yang mengenai news ya yang rilis untuk minggu depan ya. Data ekonomi yang akan rilis minggu depan seperti apa, kita langsung lihat aja di news yang akan rilis minggu depan. Oke, ini untuk kalender ekonomi ya di minggu depan sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022. Naik ya dari data yang kita lihat sampai saat ini. Kemudian kita berlanjut di tanggal 20 Oktober 2022. Nah, ini ada high impact ya yang kita lihat langsung di kalender ekonomi, di mana ada building permit ini akan rilis pukul 19.30, di mana datanya adalah 1.542.000, diprediksikan turun menjadi 1.530.000 ya. Posisinya ada penurunan dari data sebelumnya, diperkirakan turun menjadi 1.530 untuk building permit sendiri. Maka kalau ini terjadi akan ada penurunan pada indeks dolar ya di building permit.
digunakan di mata uang yang lainnya. Oke, ini sangat berpengaruh ya. Jadi untuk hari tanggal 21 Oktober ya 2022, kecenderungan daripada market yang kalau kita lihat posisinya memang lebih banyak ini ya, lebih banyak hari Kamis ya tanggal 21 ini hari Jumat, posisinya di mana buyer melemah ataupun tidaknya ini hampir seimbang ya kalau kita perhatikan dari rilis beritanya ini. Oke, ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market indeks dolar saat ini. Perkembangannya seperti itu, dan semoga apa yang disampaikan di sini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan ya apa yang kita sampaikan ini untuk melihat perkembangan daripada indeks dolar ini. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa bagikan videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.